Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan rahmatnya kita semua dapat hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan bersama tentang penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dengan penuh kebijaksanaan. Penciptaan manusia bukanlah hanya proses fisik, tapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat tinggi, menjadikan manusia makhluk yang istimewa di antara ciptaan Allah yang lain. Allah menjelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 26 bahwa manusia pertama yaitu Nabi Adam yang diciptakan dari tanah liat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Namun penciptaan Adam ini bukanlah proses instan ataupun tanpa makna. Ada tahapan-tahapan yang menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia dengan penuh perhatian. Setelah Allah membentuk tubuh Nabi Adam dari tanah, Allah kemudian meniupkan ruhnya ke dalamnya sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Sad ayat 72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadian dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Peniupan ruh ini adalah tanda kebesaran Allah yang menjadi manusia hidup, berpikir, merasa, dan mampu berkehendak bebas. Ruh ini bukanlah sekedar napas kehidupan, tetapi juga mengandung potensi spiritual yang membuat manusia memiliki akal, hati, dan kesadaran. Dalam persepsi Al-Quran, manusia adalah perpaduan antara fisik dan spiritual, antara dunia materi dan dunia rohani. Tubuh fisik manusia berasal dari tanah yang sifatnya rendah, sementara ruh yang Allah tiupkan menjadikan manusia yang memiliki derajat yang tinggi. Dengan ruh inilah manusia mampu berhubungan dengan Allah, dan tugas sebagai khalifah di bumi ini. Selain pencipta Adam menguraikan proses penciptaan manusia selanjutnya, yaitu melalui keturunan Adam, menjelaskan tahap-tahap perkembangan janin dalam rahim ibu, mulai dari setetes air mani, segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging hingga berbentuk tulang berulang yang dibungkus daging. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang, lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat ini menggambarkan betapa Allah mengatur penciptaan manusia dengan begitu sempurna dan teliti. Proses ini juga menunjukkan bahwa Allah menciptakan setiap manusia dengan keunikan dan karakteristiknya masing-masing, yang menjadikan kita semua satu sebagai makhluk ciptaannya. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran juga menjelaskan bahwa hidup dan berkembang tetapi memiliki tujuan yang luhur. Salah satu tujuan utama manusia adalah untuk beribadah sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 50 dan yang berbunyi,
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ibadah di sini bukan hanya dalam bentuk ritual seperti sholat, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Segala perbuatan baik yang kita lakukan jika diniatkan untuk mengabdi kepada Allah adalah bagian dari ibadah yang akan mendekatkan kita kepadanya. Lebih dari itu, manusia juga diberi tugas sebagai khalifah di bumi ini, yang berarti sebagai pemimpin dan penjaga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 firman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk menjaga, mengelola dan memakmurkan bumi dengan sebaik-baiknya, serta menjauhkan diri dari kerusakan. Karena manusia harus bisa menahan diri dari hawa nafsu yang dapat menyebabkan kerusakan baik di bumi maupun. Tugas sebagai khalifah juga mengandung konsekuensi bahwa manusia akan dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya di akhirat nanti. Dengan demikian, hidup kita bukanlah sekedar perjalanan tanpa arah, tetapi merupakan ujian untuk menilai apakah mampu menjalankan amanah atau tidak. Allah menurunkan wahyu melalui para nabi untuk memberikan petunjuk kepada kita semua agar tetap berada di jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk terbaik, manusia dijauhi kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan potensi yang luar biasa untuk merasakan dan kehendak bebas untuk memilih. Namun potensi ini juga harus diarahkan sesuai dengan petunjuk agar kita tidak tersesat. Allah memperingati bahwa manusia bisa jauh dalam kesalahan karena dalam diri manusia terdapat nafsu yang bukan jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan panduan Al-Quran serta ajaran para nabi adalah pedoman untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Sebagai penutup, marilah kita sadari bahwa hidup adalah amanah dari Allah SWT, dan kita harus menjalankan sesuai dengan fitrah kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya di akhirat kelak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan penyalahan kata yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.